Tri Mulia dengan NPM D1C0230015. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum dan etika pers. Etika dan hukum pers di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Dimulai sejak era kolonial pada masa penjajahan Belanda, pers diatur secara ketat dengan berbagai peraturan yang membatasi kebebasan berpendapat. Reformasi 1998 membawa perubahan signifikan, membebaskan pers dari cengkeraman pemerintah dan mendorong lahirnya undang-undang yang demokratis, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Undang-undang ini mengakses prinsip kebebasan pers, tetapi tetap menyertakan norma etika yang harus diikuti dan wartawan dan media. Hingga kini, etika pers di Indonesia terus berkembang dengan berbagai organisasi jurnalistik yang menetapkan kode etik untuk menjaga profesionalisme, keakuratan, dan tanggung jawab media. Namun, tantangan seperti ini disinformasikan dengan tekanan politik, tetapi juga menjadikan etika dan hukum pers tetap relevan dan didiskusikan tentang kebebasan berpendapat di Indonesia. Dalam hukum dan etika pers, ada dua aspek penting yang mengatur praktek jurnalisme. Yang pertama itu hukum yang mengacu pada peraturan undang-undang yang mengatur media, seperti Undang-Undang Perlindungan Data, hak cipta, pencemaran nama baik, dan kebebasan berekspresi. Hukum memberikan batasan dan tanggung jawab bagi jurnalis dan media. Yang kedua itu etika, merupakan prinsip moral yang mengarah perilaku jurnalis seperti kejujuran, akurasi, independensi, dan tanggung jawab sosial. Etika bertujuan untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap media. Keduanya berfungsi untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat adalah akurat, adil, bertanggung jawab. Hukum dan etika dalam pers adalah dua aspek penting seperti yang saya jelaskan tadi. Ia mengatur praktik jurnalisme dalam media. Hukum pers yang pertama yaitu definisi hukum dalam pers mengacu pada regulasi dan peraturan yang mengatur bagaimana berita disampaikan, termasuk undang-undang tentang kebebasan berekspresi, pencemaran nama baik, hak cipta, dan perlindungan data pribadi. Yang kedua, undang-undang yang relevan, yaitu undang-undang pers di banyak negara. Undang-undang ini memberikan landasan bagi kebebasan pers, menetapkan hak dan kewajiban wartawan. Pencemaran nama baik yaitu hukum yang melindungi individu dari informasi yang merugikan reputasi mereka. Yang ketiga, hak cipta, melindungi karya jurnalistik dari pengguna tanpa izin dan yang yaitu perlindungan jurnalis. Hukum juga melindungi jurnalis dari ancaman hukum yang dapat menghambat peliputan seperti perlindungan whistleblower, yaitu sanksi hukum. Pelanggaran hukum dalam pers dapat mengakibatkan sanksi mulai dari denda hingga penjara, tergantung pada beratnya pelanggaran yang ia lakukan. Etika dalam pers yang pertama yaitu definisi etika dalam pers berkaitan dengan prinsip moral yang mengatur perilaku wartawan dan organisasi media, seperti integritas, akurasi, tanggung jawab sosial. Yaitu kemudian prinsip etika, kebenaran dan akurasi wartawan diharapkan untuk menyajikan fakta yang benar dan memverifikasi informasi sebelum dipublikasikan. Keadilan dan interpretasi, berikan pandangan yang beragam dan tidak memihak dalam peliputan berita. Tanggung jawab sosial yang dimana mengutamakan kepentingan publik dan menghindari penyebaran berita yang merugikan. Yang selanjutnya, kode etik. Banyak organisasi media yang memiliki kode etik yang mendetail untuk memastikan wartawan mengikuti standar etik tertentu. Berikutnya ada pengawasan dan akuntabilitas. Media diharapkan untuk mempertanggungjawabkan
kesalahan dan memberikan klarifikasi jika terjadi kesalahan informasi. Hubungan antara hukum dan etika yaitu sinergi. Meskipun hukum dan etika itu berbeda, keduanya saling melengkapi. Hukum memberikan batasan minimum yang harus dipatuhi, sedangkan etika menetapkan standar lebih tinggi. Tantangan terkadang terdapat konflik antara hukum dan etika. Misalnya, informasi yang legal untuk dipublikasikan mungkin tidak etis jika dapat merugikan individu atau kelompok, yang dimana hukum dan etika pers dalam memainkan peran krusial dalam menjaga integritas jurnalistik, memenuhi hukum, membantu melindungi hak dan kebebasan, sementara mengikuti prinsip etika memastikan bahwa media berfungsi sebagai pilar dan demokrasi dan membawa informasi yang bertanggung jawab, aturan yang menjadi dasar dalam hukum pers serta etika pers. Hukum pers dan etika pers merupakan dua aspek penting yang berfungsi untuk menjaga integritas dan kredibilitas media. Beberapa contohnya yaitu penjelasan tentang keduanya, yaitu hukum pers. Dasar hukum pers atau Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers menjadi dasar hukum bagi kebebasan pers di Indonesia, menyertakan bahwa pers berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, dan kontrol sosial. Undang-Undang ITE mengatur aspek digital dan media online, termasuk pencemaran nama baik dan penyebaran berita hoax atau informasi yang menyesatkan. Yang selanjutnya ada hak dan kewajiban. Pers memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi. Namun, hak ini harus diimbangi dengan tanggung jawab untuk menyajikan informasi yang akurat dan berimbang. Kewajiban pers termasuk menjaga kerahasiaan sumber informasi dan menghormati hak-hak individu. Yang selanjutnya itu ada sanksi dan pelanggaran. Pelanggaran terhadap ketentuan hukum pers dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana atau perdata. Misalnya, pencemaran nama baik dapat mengakibatkan tuntutan hukum. Dalam etika pers, yang pertama itu ada kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik yang dikeluarkan oleh Dewan Pers mencakup prinsip-prinsip seperti keakuratan. Jurnalis harus menyajikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua ada kemandirian. Jurnalis harus bebas dari pengaruh pihak luar dan kepentingan tertentu. Yang ketiga ada objektivitas, yang dimana jurnalis harus menyajikan berita secara berimbang tanpa memihak. Yang keempat ada integritas, yang dimana jurnalis harus menjunjung tinggi nilai moral dan profesionalismenya. Berikutnya ada penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pers diharapkan menghormati hak asasi manusia, termasuk hak privasi individu, dan tidak menyebarluaskan informasi yang dapat merugikan orang lain tanpa dasar yang kuat. Yang ketiga ada tanggung jawab sosial. Jurnalis memiliki tanggung jawab sosial memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan menghindari berita yang bersifat sensasional atau menyesatkan. Kesimpulannya, hukum pers memberikan kerangka legal untuk operasional media, sementara etika pers menuntut perilaku jurnalis dalam menjalankan tugasnya. Keduanya berfungsi untuk menjaga kualitas informasi dan melindungi hak-hak individu serta masyarakat. Dengan mematuhi hukum dan etika pers yang dapat berkontribusi secara positif dalam membangun masyarakat yang informatif dan demokratis. Lantas, bagaimana persoalan etika dan praktek pers di Indonesia? Di Indonesia sebenarnya tidak kurang adanya etika dan regulasi yang mengatur ranah pers seperti kode etik wartawan.
Kode Etik Wartawan Indonesia (KWI) sepertinya dijelaskan sebelum di atas. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, serta pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Lembaga-lembaga yang mengawasi penegakan etika dan hukum pers secara prosedural fungsional juga telah seperti diperlihatkan dengan keberadaan Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia. Namun keberadaan etika, regulasi, dan institusi tersebut tidak serta-merta menyelesaikan persoalan etika dalam pers di Indonesia. Pers tidak mematuhi aturan dan etika yang ada, beberapa konsekuensi serius dapat terjadi, baik media itu sendiri maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Beberapa aspek yang dapat saya jelaskan yaitu yang pertama, ada kehilangan kepercayaan publik, yang dimana ketidakpatuhan pada etika pers dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan dari masyarakat ketika berita yang disajikan tidak akurat atau menyesatkan publik, akan skeptis terhadap semua laporan yang diterbitkan oleh media tersebut. Yang kedua, ada reputasi media. Media yang melanggar etika akan mengalami kerugian reputasi. Ini dapat mempengaruhi kemitraan bisnis, iklan, dan kolaborasi dengan sumber berita lain yang gilirannya dapat mengancam kelangsungan operasionalnya. Yang ketiga, itu ada pengaruh pada jurnalis. Jurnalis yang terlibat dalam praktik tidak etis mungkin kehilangan kredibilitas dan kesempatan kerja di masa depan. Selain itu, hal ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat, di mana etika jurnalis diabaikan. Demikianlah penjelasan secara ringkas tentang hukum dan etika pers di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.